Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika semua. Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal momen gaya dan momen inersia. Berikut ini contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, jika Anda ingin melepas baut menggunakan kunci seperti pada gambar. Nah, tangannya ada di ujungnya sini. Ini bautnya, ini tangannya, bekerja dengan gaya 10 Newton dengan jarak 20 cm dari bautnya. Tentukan momen gaya yang dihasilkan. Oke, kita kerjakan langsung ya. Perlu kita ingat bahwa momen gaya itu hasil perkalian tegak lurus dari gaya yang bekerja dengan lengan. Kalau lengannya ini, atau R-nya ini ya 20 cm, itu bisa kita ubah 0,2 meter. Kemudian gayanya ini kan membentuk 30 derajat. Maka tegak lurusnya ini, cari yang tegaknya ini. Kalau sudutnya di sini, maka ini nanti gayanya harus kita kalikan sin 30 derajat. Oke, misalkan bautnya ada di sini, ada di titik O, maka tau di O, langsung masukkan rumus. Gayanya adalah F. Ini tadi, ingat harus dicari yang tegak lurusnya, maka harus kita kalikan dengan sin 30 derajat kali R-nya. Tinggal kita masukkan, F-nya 10, sin 30 itu setengah, R-nya 0,2. Ini bisa kita sederhanakan, 5 kali 0,2, 1 Newton meter. Nah, arahnya kemana kalau ditanya? Karena ini arahnya ke atas ya, porosnya di sini, maka dia ke sana. Atau negatif, berlawanan arah jarum jam. Arah putar berlawanan arah jarum jam. Nah, sementara arah torsinya kemana? Arah torsinya yang menuju kita. Kalau ini kita bautnya kita lepas, maka ini akan terlepas menuju kita. Ini muternya ke sana, maka sesuai kaidah tangan kanan, arah torsinya menuju kita. Oke, contoh selanjutnya, ini ada sebuah batang homogen dikenai 3 buah gaya, F1, F2, dan F3, yang jaraknya AB itu 3 meter. Kita tuliskan 3 meter, kemudian BC itu 1 meter. Yang ditanya adalah momen gaya di titik A. Nah, karena kita carinya momen gaya di titik A, maka F1 ini tidak akan menghasilkan momen gaya. Mengapa? Karena kalau porosnya di A, F1-nya juga di A, maka R1-nya sama dengan 0. Sehingga yang kita cari yang momen gaya dari gaya yang lain saja. Nah, F2-nya kalau di sini arahnya kan dia ke bawah, padahal porosnya di kiri. Maka dia arahnya ke sana, muternya. Nah, kalau seperti itu maka dia positif atau searah jarum jam. Nah, kalau yang F3 karena dia membentuk sudut 30 derajat, maka kita harus nyari tegak lurusnya. Tegak lurusnya berarti di sini. Ini F3. F3 harus kita kalikan dengan ini di depan ya. Maka ini sin sin 30 derajat. Nah, sedangkan R3-nya, arahnya dulu ya. F3 arahnya ke sana ya, ke atas. Kalau porosnya di A sini, maka dia akan bergerak melawan jarum jam, tandanya negatif. Kan ke sana muternya. Nah, kemudian R3-nya saya taruh di sini. R3 itu jarak dari F3 ke poros. Nah, kalau kita lihat gambar, R3-nya berarti sama dengan AB ditambah dengan BC. Sama dengan 3 ditambah 1, yaitu 4 meter. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus sigma tau di
A, yaitu maksudnya porosnya di A. Langsung kita masukkan F2 kali R2. Kemudian karena F3-nya tadi arahnya berlawanan arah jarum jam, maka beri tanda min. Ini F3. Yang kita masukkan adalah gaya yang sudah tegak lurus ya. Jadi F3 kali sin 30 derajat kali R3. Kalau sudah, F2-nya kita masukkan, R2-nya ini 3 meter dikurangi F3-nya itu 40 kali sin 30 itu setengah, R3-nya 4. Ini bisa kita sederhanakan, 120 min 80 sama dengan 40 Newton meter. Ini tidak ada tanda min, berarti dia positif, yaitu arah putarnya putar searah jarum jam, atau arahnya ke sana ya, resultannya arahnya searah jarum jam. Kalau ditanya besarnya, maka besarnya 40 Newton. Oke, ini selanjutnya ada contoh momen inersia. Ada 3 buah benda M1, M2, M3, masing-masing masanya 1 kg, 2 kg, 3 kg. Nah, tentukan momen inersianya jika porosnya itu adalah benda 2. Porosnya di sini. Ini porosnya. Kalau porosnya di situ, maka ini sebagai R1. Yang ini sebagai R3. Nah, langsung saja bisa kita masukkan sigma I di 2 sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. M2-nya kenapa tidak dimasukkan? Karena dia berada di poros, maka R2-nya itu sama dengan 0. Tidak punya lengan, sehingga M2-nya tidak menghasilkan momen inersia. Kalau sudah, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu R1-nya. M1-nya itu 1 kg, R1-nya 1 meter, kemudian M3-nya itu 3 kg kali 2 kuadrat. 1 ditambah 4 kali 3, 12 ya. 13. Oke. Ini sigma I ketika porosnya di benda 2. Oke, sudah jelas ya hasilnya seperti ini. Perhitungannya tinggal masukkan rumus. Ini ada di kirinya, ini ada di kanannya, tidak masalah. Karena momen inersia adalah besaran skalar, tidak ada arahnya. Kita lanjutkan. Ini contoh kelihatannya lebih rumit ya, tapi aslinya mudah saja. Ada beberapa partikel, misalkan ini kita anggap benda 1, partikel 1, partikel 2, ini M3, ini M4. Disuruh menentukan momen inersia. Nah, yang pertama ketika sumbu putarnya di sumbu X. Sumbu X adalah yang ini, yang horizontal. Kita jawab yang pertama dulu. Ketika sumbu X sebagai poros atau sebagai sumbu putar ini, maka yang terletak pada sumbu X ini M2 dan M4 nanti dia tidak punya momen inersia. Jadi ketika sumbu X-nya ini sebagai sumbu putarnya, maka M2 dan M4 tidak kita perhitungkan karena dia ada di sumbu putar. Sehingga sigma I X sebagai sumbu putarnya sama dengan tinggal ada M1 dan M3 yang kita perhitungkan. Jadi M1 kali R1 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. M1-nya itu M, R1-nya berarti dia jarak dari M1 ke sumbu putar, ke sumbu X. Di sini diketahui adalah 4R. Ini jangan lupa dikurung ya, ini dikuadratkan. Ditambah dengan M3-nya itu M, R3-nya ini ada
2R. Ini 2R dikuadratkan. Kalau sudah, ini 4R dikuadratkan adalah 6mR kuadrat ditambah ini dikuadratkan jadi 4mR kuadrat. Kalau sudah, ini sama dengan 20mR kuadrat. Jadi sigma I ketika sumbu X-nya sebagai sumbu putar adalah 20mR kuadrat. Sekarang ketika sumbu putarnya adalah sumbu Y. Kita cari sigma I, sumbu putarnya di Y. Sumbu Y adalah yang vertikal ini. Aduh, sulit ya gambar. Nah, ketika dia sumbu vertikalnya menjadi sumbu putar, maka partikel yang ada di sumbu putar itu tidak punya momen inersia. Jadi M3-nya kita cancel ya. Nah, jadi yang kita perhitungkan hanya ada 3. M1, M2, dan M4. M1 R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat. M1-nya itu M, R1-nya berarti jarak M1 ke sumbu Y. Nah, kita bisa pakai Pitagoras ya, karena ini sisi miringnya 5R, tegaknya 4R, maka yang di sini adalah 3R. Kita masukkan 3R kuadrat ditambah M2-nya M, R2-nya ini yaitu 4R. Kita kurung dikuadratkan, kemudian M4-nya 4, R4-nya 6R, kita kuadratkan. 3 dikuadratkan itu 9 mR kuadrat ditambah yang ini 16 mR kuadrat ditambah 36 mR kuadrat. Kalau sudah ini 25 ditambah 36 sama dengan 61 mR kuadrat. Jadi sigma momen inersia ketika sumbunya di Y itu adalah 61 mR kuadrat. Oke, sudah selesai. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.